Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Filania Zulfianti dari semester 1 Prodi Manajemen Universitas Tanjung Pura Pontianak. Di video ini saya akan membahas tentang tugas ketujuh pengantar akuntansi saya, yaitu membuat buku besar setelah penyesuaian, daftar saldo setelah penyesuaian, kertas kerja, dan laporan keuangan. Nah, pertama, di sini saya sudah menuliskan soal dari tugas ke-6 saya kemarin. Nah, selanjutnya di buku besar setelah penyesuaian, di sini juga sudah saya tambahkan ya. Di sini saya sudah tambahkan. Nah, untuk membuat buku besar setelah penyesuaian ini, nah di sini ada dua, dengan metode perpetual dan periodik. Di saldo ini, jika kita debit bertemu debit, maka itu kita tambahkan. Tapi jika saldo debit bertemu kredit, itu kita kurangi. Nah, di sini kita sudah lihat di hasil akhirnya itu sudah saya buat di sini 31 Desember. Persediaan barang dagangnya itu ada Rp196.238. Nah, di metode periodik juga sama ya, juga saya sesuaikan di sini. Nah, contohnya persediaan barang dagang di sini ada Rp196.238. Di metode periodik juga sama, yaitu Rp196.238. Nah, di sini sudah saya samakan ya, cuman memang kalau untuk periodik itu dan perpetual itu akunnya itu berbeda. Untuk membuat buku besar setelah penyesuaian ini, kita melihat di tugas 6 kemarin, yaitu jurnal penyesuaian. Nah, di sini saya telah buat ya. Di sini contohnya jurnal penyesuaian metode perpetual. Nah, ini adalah tugas ke-6 saya kemarin di video sebelumnya. Nah, jurnal penyesuaian metode perpetual di sini kita ambil contoh saja ya. Contoh 1, di sini kan misalnya ada beban asuransi yaitu sebesar 1.875 di debit, maka kita cukup di sini kita lihat beban asuransi. Nah, beban asuransi di sini kita pindahkan juga 1.875 di debit, begitu juga seterusnya sampai akun semua telah diisi. Selanjutnya, setelah kita membuat buku besar setelah penyesuaian, kita buat daftar saldo setelah penyesuaian. Di sini ada daftar saldo sesudah penyesuaian metode perpetual dan periodik. Nah, di sini kalau kita lihat ya, kita jumlahkan, ini harus sama. Mari kita jumlahkan dulu. Nah, di sini setelah sama ya, total untuk daftar saldo setelah penyesuaian yaitu Rp1.480.570. Di kreditnya juga sama, jadi debit dan kreditnya ini harus balance ya. Karena kalau tidak balance itu berarti untuk akun itu ada kita salah input. Nah, di periodik juga sama, ini kita totalkan. Nah, jadi untuk daftar saldo setelah penyesuaian, mau metode perpetual atau metode periodik, ini sama-sama nilainya Rp1.480.570. Nah, di sini kita sudah lihat sama ya. Jadi cukup kita totalin aja. Kalau misalnya balance, berarti itu sama. Selanjutnya kita pindah ke kertas kerja. Nah, di sini kertas kerja metode perpetual dulu ya. Di sini sama, kita juga cukup pindahkan dari daftar saldo sebelum penyesuaian tugas ke-6 saya. Di sini sudah ada daftar saldo penyesuaian. Jadi cukup kita pindahkan juga. Di jurnal penyesuaian juga cukup kita pindahkan.
Nah, di daftar saldo penyesuaian juga cukup kita pindahkan juga sesuai ini, daftar saldonya cukup kita pindahkan juga. Nah, di laporan laba rugi ini ya, di laporan laba rugi itu bisa kita lihat laporan laba rugi ini terdiri atas pendapatan dan beban. Jadi cukup dipindahkan saja dari daftar saldo setelah penyesuaian tadi yang telah kita buat. Kita hanya ambil pendapatan dan beban, kita tambahkan ke sini. Jadi yang ini cukup kita pindahkan ke sini. Nah, di ini juga kita mesti jumlahkan dan nilainya juga harus balance. Maksudnya maaf, bukan balance ya, tapi kita harus totalkan dulu. Nah, di sini, nah untuk mencari laba bersihnya cukup kita kurangi saja. Nah, di sini dapatlah laba bersihnya Rp207.905. Nah, di sini juga kita lihat di laporan posisi keuangan. Nah, laporan posisi keuangan ini kita pindahkan yang ini apa namanya, yang bukan beban dan pendapatan, tapi harta, hutang dan modal. Jadi cukup kita pindahkan aja ini, kita pindahkan ke sini. Jadi ini juga kita totalkan saja hasilnya. Bentar. Ini cukup kita totalkan juga. Nah, sudah kita totalkan. Di sini sama ya. Untuk mencari laba bersih, kalau di sini kan bisa dilihat, kalau untuk laporan laba rugi, jika letak laba bersihnya itu di debit, berarti perusahaan ini untung. Nah, untuk laporan keuangannya, jika letaknya itu laba bersihnya di kredit, maka dia untung. Nah, di sini juga kita pindahkan, kita kurangi. Nah, hasilnya sama. Jadi laba bersihnya ada Rp207.905. Jika kredit lebih besar dari debit, maka perusahaan ini untung. Begitu juga sebaliknya, jika di laporan posisi keuangan debit lebih besar dari kredit, itu perusahaannya juga untung. Nah, maka letak laba bersih di laporan posisi keuangan itu untungnya di kredit. Tapi kalau misalnya di laporan laba rugi, itu untungnya letaknya di debit. Di sini bisa kita ya. Sekarang kita sudah mendapatkan laba bersih. Nah, selanjutnya hasil ini kita zoomkan aja langsung. Mohon maaf. Nah, di sini nilainya harus balance. Nah, di sini juga sudah balance ya, yaitu Rp1.154.150. Di sini juga kita zoomkan, kita jumlahkan. Di sini Rp534.325. Nah, di sini sudah bisa kita lihat ya, untuk totalnya itu balance. Kita lihat juga di kertas kerja periodik. Nah, ini juga, ini kan tadi perpetual. Nah, di sini periodik. Tapi di perpetual ini juga. Nah,
Selanjutnya kita ke di sini kita totalin juga. Dan nilainya itu juga harus balance semua ya. Maaf. Oke. Nah, bisa kita lihat di sini 1.441.350 rupiah di kredit, di debit juga. Di sini juga kita bisa lihat di kreditnya 56.195, di debitnya juga. Nah, di sini bisa kita lihat semuanya balance ya. Nah, di sini balance 1.154.150 rupiah. Nah, ini total akhirnya untuk laporan laba rugi dan laporan posisi keuangannya. Kita lihat di kertas kerja periodik. Nah, kertas kerja periodik ini juga sudah saya input semuanya. Di sini kita totalkan juga. Dan nilainya juga harus balance. Nah, di sini bisa kita lihat juga balance ya. Nah, sama dengan halnya di kertas kerja perpetual tadi. Di sini kita totalkan juga untuk laporan laba ruginya. Di sini letaknya sama ya, bahwa dia debit lebih besar dari kredit, maka laba bersihnya letaknya di kredit karena kita tadi bisa karena kita lihat yaitu perusahaan untung. Kalau untuk di posisi laporan laba rugi, perusahaan itu untung letaknya di kredit. Nah, di sini juga kita bisa lihat nilainya balance. Ini sama ya dengan metode perpetual. Jadi periodik dan perpetual itu kita bisa lihat dia sama caranya. Nah, di sini juga kita lihat kan karena perusahaan itu untung, maka untuk laporan posisi keuangan letak keuntungan itu di debit. Di sini juga kita bisa lihat balance. Jadi kertas kerja periodik dan kertas kerja perpetual itu nilainya sama. Di laporan posisi keuangannya 1.154.150 rupiah. Di laporan di laporan posisi laba ruginya itu 1.154.150 rupiah. Di laporan keuangannya yaitu sebesar 534.325 rupiah. Untuk kertas kerja periodiknya ini sama ya, 1.154.150 rupiah untuk laporan laba rugi, dan laporan posisi keuangannya itu 534.325 rupiah, jadi sama. Nah, di sini juga bisa kita lihat laba bersihnya terdapat 207.905 rupiah. Di perpetual juga sama, maka kertas kerja perpetual dan periodik itu sama-sama menghasilkan nilainya. Sekarang kita lanjut yang terakhir, yaitu laporan posisi keuangan. Nah, di sini juga kita cukup pindahkan dari buku besar. Untuk laporan posisi keuangan kita lihat dari kertas kerja yang telah kita buat. Nah, di sini bisa kita lihat kas di BNI 27.787.000. Nah, untuk membuat ini kita karena sama ya hasilnya, jadi cukup kita pilih salah satu aja. Nah, di sini saya mencoba di kertas kerja perpetual. Kita lihat kas di BNI-nya di posisinya yaitu posisi terakhirnya yaitu 27.787 rupiah. Nah, di laporan keuangannya juga kita tulis 27.787 rupiah. Nah, di sini juga cukup kita pindahkan. Nah,
aset lancarnya ini cukup kita totalkan. Hasilnya 272.825. Nah, untuk aset tetapnya, di sini kita totalkan juga hasilnya. Untuk total aset, yaitu total aset lancar kita tambahkan dengan total aset tetap, hasilnya Rp416.525. Untuk di liabilitas dan ekuitas di sini juga harus sama ya, hasilnya harus Rp416.525. Maka kita coba dulu, kita jumlahkan lagi. Nah, di utang bank itu terdapat 20.000 ya. Bisa kita lihat di kertas kerja. Utang bank itu ada di sini ada modal saham dan saldo laba, cukup kita totalkan. Ini kita tambahkan, kita jumlahkan lagi. Nah, di sini hasilnya udah balance ya, Rp416.525. Nah, untuk hasilnya balance. Sekian tugas ke-7 saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan dalam mengerjakan maupun kata-kata, karena saya masih dalam proses pembelajaran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.